Udah nampak, Mek? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai intervensi pemberian formula WHO F75 dan F100 dalam penanganan gizi balita, baik fase stabilisasi, transisi maupun rehabilitasi, di mana anggota kelompok terdiri dari Engki Media Putri, saya sendiri Nabila Karvita, dan Meisya Elina Dabayanti. Untuk latar belakangnya itu, severe acute malnutrition pada balita masih menjadi masalah kesehatan global dengan angka mortalitas tinggi, terutama pada anak dengan komplikasi yang membutuhkan perawatan inap. Yang kedua, penata laksanaan SEM berdasarkan pedoman WHO dilakukan dalam 3 fase, yaitu stabilisasi, transisi, dan rehabilitasi dengan penggunaan formula terapeutik seperti F75 dan F100 sebagai intervensi utama. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian F75 pada fase awal bertujuan menstabilkan metabolisme, sedangkan F100 digunakan untuk mengejar pertumbuhan. Namun, efektivitas dan variasi formula termasuk modifikasi komposisi atau perbandingan dengan diet lain seperti RUTF masih menjadi fokus penelitian, terutama terkait komplikasi seperti diare dan lama rawat inap. Selain itu, studi lain menunjukkan bahwa penggunaan formula WHO F75 atau F100 memberikan peningkatan berat badan yang lebih signifikan dibandingkan makanan berbasis rumah pada anak dengan SAM. Tujuan dari intervensi ini yaitu meningkatkan kualitas produksi melalui riset genetik dan laboratori, menstabilkan kondisi metabolik anak dengan SAM, yaitu fase stabilisasi. Yang kedua, meningkatkan status gizi dengan berat badan, yaitu pada fase rehabilitasi. Dia mengurangi mortalitas dan komplikasi, seperti diare, dan mempercepat pemulihan serta rawat inap. Untuk sasaran intervensi yaitu balita usia 6 sampai 6 bulan dengan severe acute malnutrition, yaitu BB per TB kurang dari min 3 standar deviasi, MOAC kurang dari 11,5 cm atau edema. Untuk keywordnya, severe acute malnutrition and F75, F100, WHO for and children, SAM treatment, randomized control trial. Yang keempat, transition fase diet SAM RCT, F75 vs modified F75 trial. Selanjutnya itu therapeutic feeding malnutrition children. Untuk picture-nya, kita mengambil judul jurnal yang pertama yaitu Effectiveness Use Transition Fast Diet in SAM, di mana populasinya ini 74 anak usia 6 sampai 6 bulan dengan severe acute malnutrition yang dirawat inap di Malawi. Intervensinya yaitu pemberian diet fase transisi berupa F100, RUTF atau kombinasi RUTF dengan F75 sesuai protokol WHO. Untuk comparisonnya, perbandingan antar 3 kelompok diet. Untuk outcome, tidak terdapat perbedaan signifikan pada pH feses, lama rawat inap, kejadian diare maupun mortalitas antar kelompok intervensi. Waktunya itu selama fase transisi hingga pasien keluar dari rumah sakit. Yang kedua yaitu reduce karbohidrat lactose free 75 trial dengan populasi 843 anak dengan SAM usia 6 sampai 13 tahun.
Untuk intervensinya itu pemberian formula F75 standar WHO, comparisonnya pemberian formula F75 modifikasi, outcome-nya tidak terdapat perbedaan signifikan pada waktu stabilisasi, mortalitas, maupun kejadian diare antara kedua kelompok. Waktunya itu median waktu stabilisasi 3 hari dengan pemantauan selama perawatan di rumah sakit. Yang jurnal ketiga yaitu comparison of F75 ataupun F100 versus home-based food. Populasinya itu 84 anak usia 6 sampai 60 bulan dengan SAM di India. Intervensinya itu pemberian formula WHO F75, F100 di rumah sakit. Comparisonnya pemberian makanan berbasis rumah. Outcome-nya peningkatan berat badan signifikan pada kelompok F75 dengan F100 dibandingkan di rumah. Waktunya itu selama 28 hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, itu Mesya Elina. Baik, selanjutnya ada synthesis of evidence untuk jurnal pertama, yaitu membandingkan F100 vs RUTFS kombinasi hasilnya tidak ada perbedaan signifikan antara intervensi dan diare meningkat selama fase transisi serta semua intervensi relatif CPA. Untuk jurnal keduanya yaitu F75 dan F75 standar vs F75 modifikasi rendah laktosa dan karbohidrat hasilnya tidak ada perbedaan signifikan waktu stabilisasi dan tidak menurunkan mortalitas atau diare serta modifikasi formula tidak lebih unggul. Untuk jurnal ketiganya yaitu F75 atau F100 tes makanan rumah hasilnya F75 atau F100 itu dapat meningkatkan berat badan signifikan dan tapi WHO lebih dari sintesis umumnya itu untuk F75 atau F100 tetap menjadi standar utama, tidak ada alternatif yang terbukti lebih baik secara signifikan dan masalah utama masih diare, komplikasi metabolis serta intervensi lain atau RUTF atau modifikasi belum menunjukkan superioritas. Next. Lalu ada outcome dan measure plan-nya. Untuk outcome utamanya yaitu yang pertama pH feses atau indikator malabsorpsi karbohidrat, yang kedua waktu mencapai stabilisasi klinis, yang ketiga kenaikan berat badan atau weight gain. Outcome sekundernya yaitu yang pertama kejadian diare selama fase transisi, yang kedua mortalitas selama perawatan, dan yang ketiga perbandingan efektivitas terapi antara rumah sakit dan home base. Untuk alat ukurnya sendiri itu ada pH feses, ada berat badan atau weight gain, terus ada lama rawat inap dan waktu stabilisasi, yang keempat ada frekuensi diare, dan yang terakhir ada pemeriksaan lab dan klinis. Next. Lalu untuk hasil temuan jurnal pertama itu aspeknya yang pertama malabsorpsi karbohidrat atau PAPSS, intervensinya pemberian diet fase transisi, kontrolnya perbandingan antara kelompok diet dengan keterangan tidak terdapat perbedaan signifikan pada pH feses antar kelompok, menunjukkan tidak ada intervensi yang lebih unggul dalam mengatasi malabsorpsi. Aspek yang kedua yaitu kejadian diare. Untuk intervensinya sendiri itu diet fase transisi, kontrolnya antar kelompok diet, dan keterangan kejadian diare meningkat selama fase transisi namun tidak berbeda signifikan antar kelompok. Aspek yang ketiga yaitu lama rawat inap, intervensinya pemberian diet terapeutik, kontrolnya antar kelompok diet. Untuk keterangan sendiri itu tidak terdapat perbedaan lama rawat inap antar intervensi. Next. Untuk hasil temuan jurnal kedua itu aspeknya ada stabilisasi klinis, intervensinya itu F75 modifikasi rendah laktosa dan karbohidrat, kontrolnya F75 standar WHO dengan keterangan tidak terdapat perbedaan signifikan dalam waktu stabilisasi antar kedua kelompok. Untuk aspek kedua mortalitas, intervensinya F75 modifikasi dengan kontrol F75 standar dengan keterangan tidak terdapat perbedaan angka kematian selama perawatan. Aspek yang keempat yaitu kejadian diare, intervensinya F75 modifikasi, kontrolnya F75 standar. Keterangannya yaitu tidak terdapat perbedaan signifikan dalam kejadian diare. Aspek yang keempat
Gangguan metabolik, intervensinya F75 modifikasi untuk kontrolnya F75 standar. Keterangannya tidak menunjukkan perbaikan signifikan terhadap gangguan metabolik. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Enimelia. Baik, yaitu yang ketiga, temuan jurnalnya itu aspeknya status gizi, berat badan, intervensi pemberian F75 atau F100 di rumah sakit, kontrolnya diet berbasis rumah, keterangannya terdapat peningkatan berat badan yang signifikan pada kelompok intervensi. Yang kedua, efektivitas terapi, intervensinya terapi nutrisi WHO, kontrolnya diet rumah, keterangannya terapi F75 atau F100 lebih efektif dibandingkan diet rumah sakit dalam memperbaiki status gizi. Yang terakhir, perbaikan klinis. Untuk aspeknya, intervensinya terapi rumah sakit, kontrolnya diet rumah, keterangannya perbaikan klinis lebih cepat pada kelompok intervensi. Next. Implementation for practice, yaitu F75 dan F100 tetap direkomendasikan WHO sebagai standar terapi, tidak perlu mengganti formula dengan modifikasi tanpa indikasi kuat. Fokus praktik klinis seperti monitoring diare dan manajemen komplikasi. Pemberian terapi bertahap sesuai fase. Yang terakhir, perawatan di fasilitas kesehatan lebih efektif dibandingkan home base untuk SAN berat. Kesimpulannya, pemberian formula WHO F75 dan F100 terbukti efektif dalam penanganan balita dengan gizi buruk, terutama dalam meningkatkan berat badan dan stabilisasi kondisi klinis. Meskipun terdapat variasi intervensi seperti RUTF atau modifikasi formula, belum ditemukan bukti kuat bahwa intervensi tersebut lebih unggul dibandingkan formula standar WHO. Oleh karena itu, F75 dan F100 tetap menjadi pilihan utama dalam tata laksana SAM sesuai dengan pedoman WHO. Next. Next. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 10. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada saran, dipersilakan untuk memberikan saran di kolom komen. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.